karena orang itu nggak sadar itu perlu diobati, habisnya jadi psikotik gitu. Iya, Parah, lebih parah gitu ya. lebih parah. Lebih parah. Oh. Ada yang mau sampai membunuh anaknya. Pasien saya yang depresi pasca melahirkan, dia punya ART, punya babysitter, tapi babysitternya cuma disuruh nyuci botol doang. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Emi, wanita itu setelah melahirkan, apalagi biasanya kelahiran yang pertama itu kan suweneng mestinya ya gitu ya. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sebuah hal yang kena mental katanya gitu. Setelah melahirkan malah depresi. Nah saya bingung apa bedanya, ada orang menyebut baby blues gitu. Oh kamu kena baby blues, makanya kamu kok rasanya kok sedih murung gitu ya. Di satu sisi ada postpartum depression. Nah ini apa bedanya dokter? Kalau baby blues itu adalah suatu gejala ya murung, sedih, yang mana peaknya, puncaknya itu hari ketiga sampai hari kelima setelah melahirkan. Karena memang pada saat itu hormonnya lagi kacau banget, estrogen, progesteronnya lagi kacau banget, sehingga bisa tiba-tiba murung, sedih gitu ya. Tapi biasanya itu tidak lebih dari 2 minggu. Sehingga kalau baby blues biasanya tidak perlu terapi, pengobatan. Tapi kalau postpartum depression atau PPD ya istilah kita, atau depresi pasca melahirkan bahasa Indonesianya, itu dia menetap lebih dari 2 minggu. Murungnya ya, sedihnya itu. Setelah melahirkan tuh masih menetap. Sehingga kalau udah ada depresi pasca melahirkan, itu kita perlu obati. Karena itu bisa menetap sampai 2 tahun anaknya. Bisa sampai bibinya sampai 2 tahun dia Terus-terusan gitu? Terus-terusan. Kalau depresi pasca melahirkan. Jadi bisa lama. Oke. Jadi kalau yang baby blues itu ya udah nggak usah diobati, nanti hilang-hilang sendiri. Biasanya gitu, hilang-hilang sendiri. Kalau baby blues ya. Tapi kalau depresi pasca melahirkan itu gejala murungnya sama, mirip kayak baby blues. Jadi gejalanya sedih, murung, menarik diri, tidak menyukai hal-hal yang dulu disukai, merasa bukan ibu yang baik, atau merasa orang-orang ini jahat semua, nggak mengerti dia. Jadi mudah marah, mudah tersinggung, kemudian tidak mau ketemu orang, tidak mau bersosialisasi, pesimis, merasa bersalah. Merasa bersalahnya bisa macam-macam, merasa bukan ibu yang baik, merasa nggak bisa memberi ASI, merasa bukan mantu yang baik, misalnya begitu. Dan kemudian kalau sampai parah, sampai ada ide-ide pengen mati atau pengen bunuh diri, itu kalau sampai parah ya. Ada juga yang kalau dibiarkan, nggak diobati, dia bisa berkembang menjadi psikotik pasca melahirkan. Gimana itu psikotiknya? Kalau psikotik pasca melahirkan, dia bisa ngomongnya meracau, nggak nyambung, halusinasi sampai waham paranoid, bicaranya nggak nyambung, mungkin bisa afek emosinya nggak sesuai dengan realita, bisa senyum-senyum sendiri. Jadi ya maaf, seperti gangguan jiwa berat, psikotik, tapi pada orang-orang yang habis melahirkan itu bisa seperti itu. Kapan itu psikotiknya mulai muncul dok? Ya enggak semua orang bisa Beda-beda, muncul ya? Psikotik, beda-beda. Tapi pernah beberapa kasus yang pernah saya tangani, awalnya depresi pasca melahirkan, tiba-tiba nggak diobatin kan, berkembang, jadinya psikotik. Oh jadi maksudnya karena orang itu nggak sadar itu perlu diobati, habisnya jadi psikotik gitu? Iya. Lebih parah gitu Lebih ya? parah. Lebih parah. Ada yang mau sampai membunuh anaknya, ada yang mungkin sampai mau bunuh diri, mau lompat dari mobil, mau menabrakkan diri di tol. Iya ya, makanya ada juga berita-berita seorang ibu gitu mati bersama-sama dengan anak-anaknya gitu. Itu apakah ini ya? Bisa jadi dia postpartum depression ini. Postpartum depresi, atau kalau misalnya udah sampai ada halusinasi ya psikotik postpartum. Oh, oke. Ini penting berarti ya. Harus mengerti betul ini baby blues, sekedar baby blues atau ya itu tadi ya. Ya, dan sebenarnya prevalensi postpartum depression ini cukup tinggi loh di masyarakat. Ya, sekitar 1 dari 4 ibu melahirkan hingga 1 dari 10 ibu melahirkan itu mengalami postpartum depression. Tapi karena mental health di Indonesia mungkin tidak diutamakan, sehingga banyak yang akhirnya mereka tidak mencari bantuan. Ya itu loh ya.
stigma, ya udah ntar kan sembuh-sembuh sendiri kayak gitu kan gitu loh, nggak usah lah sampai berobat kayak gitu. Nah dok, kalau begitu penyebabnya apa? Apakah seperti depresi pada umumnya gitu, depresi postpartum ini? Multifaktorial, sama seperti depresi yang pada umumnya, tapi ini multifaktorial, tapi yang paling besar adalah pengaruh hormonal, perubahan hormonal pasca melahirkan, sehingga estrogen, progesteronnya kan kacau tuh. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi serotoninnya, hormon happy-nya juga ikut kacau. Jadi makanya biasanya kalau orang yang mengalami postpartum depression, kita kasihnya obat antidepresan untuk naikkan serotonin. Begitu dapat obat untuk naikkan serotonin, biasanya 2 minggu sampai 1 bulan udah mulai membaik kalau memang benar depresi pasca melahirkan ya. Jadi itu faktor hormonal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan hidup ya, kan adaptasi ya, dari yang mungkin awalnya dulu wanita bekerja, tiba-tiba sekarang harus di rumah ngurus baby, tengah malam harus bangun nyusuin anaknya, kemudian yang dulunya mungkin bisa traveling ke luar negeri pakai baju yang keren-keren, sekarang jadi di rumah pakai daster, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kan suatu perubahan yang besar ya dalam hidup seorang wanita, sehingga kadang mereka menjadi tidak percaya diri, tidak pede dengan nilai value dirinya maupun body image-nya dia. Karena kalau habis melahirkan mungkin berat badannya bertambah, jadi obesitas, perut menggelambir, ada stretch mark. Kemudian maaf, kalau pada ibu yang menyusui kan payudaranya bisa besar sebelah, atau mungkin payudaranya melorot sehingga menjadi tidak pede. Banyak perempuan-perempuan yang mengalami hal yang seperti itu. Iya. Jadi perubahan adaptasi terhadap situasi kehidupan itu yang bisa membuat mereka stres. Kemudian yang ketiga juga adalah kurangnya support dari orang sekitar, kurangnya dukungan dari orang sekitar. Misalnya dia harus ngurusin semuanya sendiri, nggak ada ART, nggak ada mertua, nggak ada orang tua yang mendampingi, ataupun pada ibu-ibu yang habis melahirkan yang pindah dari luar kota, pindah ke tempat baru, nggak kenal siapa-siapa, itu lebih rentan lagi mengalami depresi. Dan yang keempat, faktor kepribadian. Pada ibu-ibu yang kepribadiannya perfeksionis, jadi kalau orang keperfeksionis itu biasanya kan nggak mau mempercayakan babynya ke orang lain ya, nggak bisa mendelegasikan ke orang lain. Jadi semua mau diurusin sendiri, mulai dari nyuci baju, ganti popok, mandiin anak, semua harus diurusin sendiri. Akhirnya kecapean. Ada beberapa kasus pasien saya yang depresi pasca melahirkan, dia punya ART, punya babysitter, tapi babysitternya cuma disuruh nyuci botol doang. Tengah malam ya tetap dia yang ngurusin babynya, mandiin apa semua tetap dia, sehingga akhirnya dia jadi merasa capek gitu. Ya itu dibuat-buat sendiri dong kalau kayak gitu stresnya ya. Nah itu pada orang-orang kepribadian perfeksionis memang mereka nggak gampang percaya, makanya orang-orang perfeksionis harus belajar untuk delegasi dan belajar untuk menurunkan standar. Kadang mereka standar kebersihan, kerapiannya sangat tinggi sekali sehingga sering nggak cocok sama ART ataupun sama babysitter. Gitu. Okay. Atau juga pada orang-orang borderline, emosional yang nggak stabil. Jadi pada orang-orang dengan gangguan kepribadian borderline itu kan gangguan kepribadian ambang ya. Mereka cenderung melihat dunia ini tuh hitam atau putih. Jadi baik atau buruk, nggak bisa ngelihat ke tengah-tengah, ke abu-abu. Jadi mereka kalau udah berharap ART-nya itu sempurna, baik, atau ART-nya itu udah buruk, ataupun ke diri sendiri, aku harus jadi mama yang baik, sempurna, atau berarti aku mama yang buruk. Nah, pada orang-orang dengan kepribadian borderline juga rentan mengalami depresi pasca melahirkan. Oke. Makanya banyak yang ngerasa gagal jadi ibu yang baik di situ ya ternyata ya. Oke. Terus gini mana dok, saya sebagai suami misalnya ya, mengetahui keadaan istri yang setelah melahirkan, loh kok jadi kayak gini ya. Kalau baby blues sih nanti akan baik-baik sendiri gitu ya. Kalau sampai depresi postpartum ini tuh saya sebagai suami, peran serta saya apa gitu yang harus saya lakukan kalau misalnya istri mengalami hal seperti itu? Sebagai suami, kalau memang Anda melihat istri Anda baru melahirkan dan mengalami gejala baby blues ataupun depresi pasca melahirkan ya, mungkin ya yang kalau udah lebih serius, ya Anda harus menawarkan untuk mencari bantuan ke psikiater ya, karena sebenarnya ini bisa diatasi. Dan ada obat yang aman untuk menyusui. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Soalnya kan menyusui dok, takut minum obat kan akhirnya kan. Aman gitu. kok. Jadi kalau memang nggak bisa diatasi sendiri, jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebaiknya cari bantuan psikiater. Kalau bisa Anda juga
suportif terhadap istri, kasih bantuan kalau udah pulang dari kerja, bantuinlah ngeliatin anaknya sebentar supaya istrinya bisa mandi. Kadang kalau punya bibi itu ya, mau mandi aja nggak sempet loh, beneran. Iya. Ya Beneran. makanya ini ya anak-anak tuh denger ya perjuangan ibu tuh sampai sedemikiannya loh. Iya. Nah gini dok, ini kan mungkin apa ya pengalaman pertama, kelahiran pertama. Misalnya seseorang yang pernah mengalami entah itu baby blues atau tadi depresi setelah melahirkan, pasca melahirkan, itu bisa terjadi pada kelahiran yang berikutnya nggak? Kedua, ketiga dan seterusnya. Kan Bisa. sudah mulai pengalaman gitu. Tapi pada kenyataannya justru kalau pada kehamilan pertama dia pernah depresi pasca melahirkan, seringnya di kehamilan kedua maupun ketiga bisa mengalami hal yang serupa. Oh gitu lagi. Karena ada ternyata ya. teori kindling mechanism justru. Apa itu? Kindling mechanism itu dari kata kindling itu ya seperti korek api ya. Korek api, kita taruh batang korek api itu di tumpukan kayu, maka dia akan membakar kayu-kayu yang lain. Nah, pada teorinya orang-orang yang pernah mengalami depresi, nggak cuma depresi pasca melahirkan ya, semua depresi ya, itu kalau dia satu kali mengalami depresi, 30% dari orang yang satu kali mengalami depresi akan mengalami depresi episode yang kedua. Pada orang yang sudah mengalami depresi episode kedua, 50% dari mereka akan mengalami depresi yang ketiga. Kalau sudah mengalami depresi yang ketiga, 70% dari mereka akan mengalami depresi Wah, tinggi yang ya. keempat. Jadi semakin sering berulang, maka semakin besar kemungkinan akan mengalami episode berikutnya. Saya pikir udah mulai pengalaman sehingga terus nggak ngalami lagi gitu. Belum tentu, karena ini pengaruh hormonalnya sangat besar. Dan beberapa kasus pasien saya yang depresi pasca melahirkan, riwayatnya dulu sebelum melahirkan pun pernah mengalami depresi atau gangguan cemas juga sebelumnya. Ya. Termasuk baby blues tuh bisa kembali apa ya terjadi gitu ya pada kelahiran kedua ketiga. Bisa juga ya. Bisa. Tapi kalau memang benar depresi pasca melahirkan sebenarnya tidak perlu khawatir karena dengan obat yang tepat cepat kok. Karena ini sangat lebih besar pengaruh hormonalnya. Sangat besar pengaruh hormonal. Jadi begitu dikasih obat untuk naikkan serotonin udah selesai. Berapa lama itu dok pengobatannya? Biasanya 6 bulan ya. 6 bulan ya selesai ya. Biasanya sih rata-rata pasien saya yang depresi pasca melahirkan cepet kok, 6 bulan udah selesai lepas obat udah. Jadi bukan seumur hidup itu minum obatnya. Iya, takutnya kan gitu Nah, ya. kita nggak kasih penenang, kita nggak kasih obat tidur karena kan menyusui, kita nggak kasih obat kayak gitu. Kita kasih obat yang aman buat ibu-ibu yang menyusui. Jadi kita cuma kasih obat untuk naikkan serotonin aja. Iya. Buat para wanita, ladies nih harusnya udah tahu ya bedanya gimana. Jangan sampai Anda udah mengalami depresi sebetulnya tapi Anda anggap ini cuma baby blues kan banyak terjadi. Padahal sebenarnya udah depresi. Dan kalau toh Anda depresi ya setelah Anda mendapatkan penanganan yang tepat ternyata ya itu sesuatu yang mudah kok untuk diselesaikan gitu ya. Ya, dan depresi pasca melahirkan itu tidak hanya terjadi pada ibu yang baru melahirkan baby yang sehat ya. Beberapa kasus pasien yang pernah saya alami itu pada ibu-ibu yang keguguran. Jadi dia abortus ataupun anaknya lahirnya prematur kemudian meninggal, ataupun dia tanpa dia harapkan tiba-tiba dia keguguran. Nah itu dia bisa tetap mengalami postpartum depresi karena hormonnya tetap sama. Jadi orangnya keguguran itu sama kayak orang yang melahirkan, hormonalnya tetap kacau. Iya. Dan saya rasa pikirannya lebih kacau ya kalau sampai keguguran ya kan sedih banget gitu loh. Benar. Kan anaknya nggak hidup gitu kan. Beda kalau yang tadi melahirkan ya hidup gitu. Ini udah nggak ada gitu. Ya banyak yang akhirnya menyalahkan diri. Oke. Aku kok nggak jaga kehamilanku. Iya. Ini yang kita bicarakan tentang kelahiran nih yang depresi, baby blues. Ini kan istri ya. Si laki-lakinya bisa mengalami juga nggak dok? Teorinya bisa ya. Teorinya bisa, tapi kalau pada laki-laki bukan karena pengaruh hormonal, tapi karena perubahan situasi kehidupan yang tadi saya bilang. Jadi perubahan hidup itu tidak hanya ketika kita mengalami masalah yang tidak mengenakan ya. Kalau orang mengalami masalah yang tidak mengenakan, orang stres itu kan wajar. Tapi ternyata orang itu juga bisa stres ketika mengalami hal-hal yang
menyenangkan. Karena pada dasarnya stres itu adalah ketika ada suatu perubahan di dalam hidup. Baik positif maupun negatif. Contoh orang menikah itu juga bisa memicu stres. Pindah rumah baru. Padahal harusnya bahagia itu ya. Bahagia kan? Terus dipromosikan jabatan, naik jabatan baru. Kemudian punya anak. Ya, itu bisa memicu stres. Nah, pada laki-laki biasanya yang membuat mereka menjadi postpartum depresi ini bukan karena pengaruh hormonalnya, tapi karena perubahan situasi kehidupan. Tengah malam harus bangun, besok pagi-pagi papanya harus kerja, pulang capek-capek, nggak bisa istirahat, dengar suara tangisan anak, kemudian mungkin secara ekonomi belum siap dengan kelahiran baby yang baru, sehingga secara finansial juga bergelut dengan finansial. Belum lagi kalau babynya sakit, ya kan, mesti jagain babynya, biaya vaksin, biayanya, wah ini ya. Dokter anak. Iya. Oke. Kini saya udah paham gitu ya mengenai kejadian-kejadian saya melahirkan tuh seperti itu ya. Terima kasih info-infonya, Dr. Aimi. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.